Kita lanjut ke bab 2 yaitu tentang wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Di lingkungan kita banyak sekali energi yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa menciptakan suatu usaha bidang rekayasa energi. Nah, pemetaan peluang yang perlu dikembangkan dalam usaha bidang konversi energi diantaranya adalah menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan, mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dan berapa lama usaha dapat bertahan, ancaman, peluang, serta selalu memantau perubahan lingkungan dan kemampuan kita dalam beradaptasi dari suatu usaha agar dapat tumbuh dan bertahan dalam persaingan. Tentunya seperti biasa, maka kita akan belajar tentang perencanaan usaha bidang konversi energi. Yang pertama ada ide dan peluang usaha. Sumber energi merupakan tempat munculnya energi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Sistem konversi energi dapat dikembangkan untuk menghasilkan tenaga, misalkan bahan bakar yang dimasukkan ke dalam silinder mesin, konversi energi pada motor bakar, energi yang tersimpan sebagai ikatan atom dalam molekul premium dilepas pada waktu terjadi pembakaran dalam silinder. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan juga sama seperti kita bab pertama, yaitu meliputi man, money, material, machine, method, and market gitu. Nah, kemudian ada perencanaan administrasi usaha. Kita tuh harus benar-benar menata, melakukan pembukuan, menganalisa kinerja usaha kita. Dengan yang pertama, menentukan jenis dan kualitas produk. Yang kedua, standar proses produksi. Yang ketiga, administrasi. Yang keempat, kebutuhan pasar terhadap produk bidang konversi energi. Jadi, produk bidang konversi energi ini sejujurnya masih sangat potensial untuk kita gali menjadi karya nyata dan karya yang telah berhasil dibuat dengan memperhatikan persyaratan yang dibutuhkan dan dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kita sampai situ saja. Yang ke B ada sistem produksi peralatan konversi energi. Yang pertama, aneka produk bidang konversi energi. Ada beberapa aneka produk diantaranya konversi energi angin, konversi energi surya atau matahari, energi air, biogas, dan ada juga biomasa, energi panas bumi atau biasa kita sebut dengan geothermal. Nah, energi-energi tersebut bisa kita jadikan sebagai peluang usaha kita untuk menghasilkan karya yang nyata dan menghasilkan pundi-pundi penghasilan. Manfaat produksi bidang konversi energi. Jadi ada beberapa manfaat yang kita dan orang lain bisa dapatkan dari produksi bidang konversi energi. Yang pertama, dengan adanya konversi energi di bidang pembangkit listrik terbarukan membantu meningkatkan kemandirian dan dari ketergantungan terhadap energi fosil dan menjadi penyangga pasokan energi nasional di masa mendatang. Yang kedua, pembangkit energi listrik baru terbarukan yang ramah lingkungan mempunyai potensi mengurangi emisi karbon dioksida di sekitar kita. Dan yang terakhir, ketersediaan energi listrik terutama di daerah-daerah terpencil diharapkan secara merata dapat menyejahterakan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bab 3 yaitu tentang wirausaha budidaya pembenihan ikan hias. Nah, topik yang akan kita bahas pada bab 3 yang pertama ada perencanaan usaha, yang kedua penerapan sistem pembenihan ikan hias, yang ketiga kita akan belajar menghitung titik impas atau break even point, yang keempat bagaimana kita mempromosikan usaha ikan hias kita. Dimulai dari perencanaan usaha pembenihan ikan hias. Yang pertama, ide dan peluang usaha pembenihan ikan hias. Yang kedua, ada sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan hias. Yang ketiga, perencanaan usaha pembenihan ikan hias. Nah, perencanaan usaha pembenihan ikan hias ini pada umumnya sama dengan perencanaan usaha yang lainnya. Itu juga berlaku sama terhadap sumber daya dan ide dan peluang usaha. Yang keempat, kebutuhan pasar terhadap benih ikan hias.
Jadi kita harus tahu ikan hias apa aja yang sedang populer di masyarakat saat ini. Yang B, ada penerapan sistem pemilihan ikan hias berdasarkan daya dukung daerah. Jadi saya akan mengasih contoh beberapa aneka produk ikan hias. Yang pertama ada ikan arwana, yang kedua ada ikan koi, ada mas koki, dan ada cupang. Nah teman-teman, setelah kita tahu tentang contoh-contoh ikan hias, apa sih manfaat ikan hias untuk kita dan untuk orang lain? Jadi manfaat ikan hias itu banyak sekali manfaatnya, baik di dalam kolam maupun akuarium. Salah satu manfaat ikan hias yang dirasakan setelah menjadi rutinitas kerja yaitu ketika kita melihat ikan hias setelah kita melakukan pekerjaan yang banyak, itu menurut penelitian mampu mengurangi rasa stres dan keletihan kita. Yang terakhir ada perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi ini ada beberapa rencana. Yang pertama ada penetapan jenis ikan hias, penetapan modal usaha, penetapan sarana dan prasarana, penentuan alat dan bahan, penentuan schedule, dan penentuan rencana sistem pemasaran. Oke, slide selanjutnya kita akan belajar menghitung titik impas, yaitu break even point. Sebelum kita belajar menghitung titik impas, alangkah lebih baiknya kita harus tahu dulu apa sih itu BEP atau break even point. Nah, break even point adalah suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian, atau sama saja, atau titik impas gitu. Analisis BEP merupakan alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha untuk mencapai nilai impas. Artinya nih, kita tuh harus tahu bahwa usaha tersebut dipastikan tidak mengalami kerugian atau keuntungan gitu. Manfaat dari BEP yang pertama, alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungan dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Dan yang terakhir, manfaat BEP ini ialah mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih kecil dari break even point. Kita lanjut ke materi inti, itu contoh menghitung BEP. Jadi kalau BEP ini ntar saya kasih rumusnya di layar, kalian bisa baca sendiri. Oke. Yang terakhir dari topik yang akan kita bahas di bab 3 ini yaitu promosi produk hasil usaha pembenihan ikan hias. Promosi adalah salah satu kegiatan pemasaran yang amat penting bagi perusahaan atau bagi suatu badan usaha dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta meningkatkan kualitas penjualan untuk meningkatkan kegiatan pemasaran dalam hal memasarkan barang atau jasa dari suatu perusahaan. Yang kedua, ada tujuan strategi dari promosi ini. Promosi penjualan dalam memasarkan produk, tidak jarang para pelaku usaha mengadakan event-event khusus untuk mempromosikan produk unggulannya kepada masyarakat. Fungsi strategi promosi ini sering digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan permintaan atau penjualan barang dan jasa yang ditawarkan, sehingga laba yang diperoleh perusahaan itu juga akan meningkat. Kegiatan promosi penjualan. Nah, karena yang kita bahas adalah kegiatan promosi penjualan ikan hias, maka kita harus tepat sasaran. Kita harus tahu siapa yang akan kita tawari tentang usaha kita ini. Mungkin itu saja di pembelajaran bab 3 tentang wirausaha pembenihan ikan hias. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.